Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin pemirsa Al-Baja TV dan para pendengar Radio Network dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Masya Allah. Ini puasa sudah yang ke-15 ya. Sudah 15 hari, Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita semua kesehatan, kemampuan, dan kekuatan untuk melaksanakan ibadah. Terutama adalah ibadah-ibadah khusus di bulan puasa, yaitu ibadah wajib berpuasa di siang hari, kemudian ibadah sunnah untuk sholat tarawih, dan juga sholat-sholat malam di malam hari. Amin ya Rabbal Alamin. Senang saya Muhammad Syekhu kembali bisa menemani Anda semua dalam program spesial Halaqah Fajar, yaitu sebuah program spesial yang kita akan pelajari fikih haji dan umroh serta beberapa hal yang berkaitan dengan perjalanan haji dan umroh, tentunya bersama guru mulia kita Buya Yahya. Masya Allah, kami ingatkan para pemirsa Al-Bahjah TV, pendengar Radio Network dimanapun Anda berada, Anda bisa mengikuti segmen interaktif insya Allah di segmen yang ketiga melalui nomor telepon 082340713338. Alhamdulillah, di hadapan kita semua sudah ada guru mulia kita Buya Yahya. Kita sapa bersama. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Buya, sudah 15 hari Buya, bagaimana keadaan Buya? Separuh perjalanan. Masya Allah. Semoga kebaikan-kebaikan yang telah Allah mudahkan untuk kita dikabul oleh Allah. Amin. Dan Allah mudahkan di hari-hari yang akan datang untuk Amin ya Rabb. hal-hal yang lebih baik. Amin ya Rabb. Dan lebih sempurna, dan semoga Allah mengabul semuanya. Amin ya Rabb. Masya Allah Buya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sebelumnya kita membahas panjang tentang mengulang umroh Buya. Kemudian perbedaan ulama dan juga bagaimana akhlak kita dalam perbedaan tersebut. Setelah itu juga kita sudah membahas tentang wanita yang berangkat haji dan umroh Buya, yang mana harus yang wajib kalau memang dia sendirian Buya. Kemudian juga itu dalam mazhab Syafi'i Buya. Nah, insya Allah kita akan membahas berikutnya adalah tentang kewajiban melaksanakan ibadah haji Buya. Apakah wajib berapa kali dalam seumur atau wajib diulang dan seterusnya Buya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi SAW, semoga Allah mudahkan kita untuk ziarah Makkah, ziarah Madinah, Amin, ya ziarah baginda Nabi di dunia, dan kelak berkumpul dengan baginda Nabi di surga. Kewajiban melaksanakan ibadah haji hanya seumur hidup sekali, dan kewajiban melaksanakan umroh hanya sekali seumur hidup. Dan tidak akan menjadi wajib kecuali kita nadarkan. Bernadar. Bernadar itu berjanji untuk melakukan haji lagi dengan dihubungkan dengan sebuah kejadian atau tidak misalnya. Misalnya aku bernadar tahun depan mau haji lagi, maka menjadi haji wajib. Atau jika sesuatu terjadi maka aku akan melakukan haji, maka haji menjadi wajib karena itu. Baik, kita baca kewajiban melaksanakan ibadah haji hanya sekali seumur hidup. Begitu juga kewajiban melaksanakan umroh hanya sekali seumur hidup, dan tidak akan menjadi wajib lagi kecuali karena nazar. Misalnya setelah melaksanakan ibadah haji wajib, dia sudah gugur. Kemudian dia bernazar untuk melaksanakan ibadah haji, maka karena nazar ia menjadi wajib melaksanakan. Nazar itu bermacam-macam caranya ya. Yaitu tadi, kalau mungkin anakku selesai, insya Allah saya akan haji, jadi nazar. Atau bernazar, saya tahun ini saya akan nazar haji lagi. Nazar berjanji untuk melaksanakan suatu ibadah. Karena dia sudah berjanji maka harus dipenuhi. Yang semula sunnah menjadi wajib. Baik. Masya Allah Buya, mohon izin Buya, ada pertanyaan Buya. Jika misalkan orang sudah berhaji Buya, kemudian dia kan sudah gugur kewajibannya, kemudian dia bernazar Buya. Nah, sebelum nadarnya tercapai, dia meninggal. Nah, bagaimana badalnya? Apakah wajib juga Buya? Seperti disebutkan, pembagian waris tidak mungkin diadakan kecuali
sudah diselesaikan 5 hal. Hutang kepada Allah, hutang kepada manusia, berkenaan dengan harta seperti zakat, wasiat, dan biaya perawatan jenazah. Pertama, nazar masuk hutang kepada Allah. Oh, nazar, Buya. Maka dipotong dari Masya Allah. hartanya jika ada. Kalau ada. Kalau nggak ada sudah mau gimana lagi. Kalau ada dipotong dari hartanya untuk dihajikan karena dia punya nazar seperti itu. Oh, Masya Allah. Tabarakallah. Jadi nanti yang melaksanakan badal juga dia wajib juga hukumnya, Buya. Iya, Yang- seperti badal-badal haji yang wajib. badalnya ya. Ya, artinya dia harus sudah pernah haji dan tidak harus ahli warisnya. Boleh siapa saja yang menerima imbalan tadi atau yang dengan rela dia menghajikan seperti itu. Masya Allah, Buya. Masya Allah. Saya dilanjutkan. Hukum menunda haji atau umroh. Jadi kalau Anda kaya raya hari ini, tidak harus Anda haji tahun depan. Masya Allah. Karena dalam mazhab kita haji itu tarakhi. Tarakhi itu adalah tidak harus tahun ini juga haji. Akan bisa nunda sekiranya lebih longgar. Mungkin nunggu anaknya agak gede atau nunggu istri kelahiran, melahirkan atau macam-macam. Umroh juga demikian. Akan tapi biarpun kewajiban haji itu bisa ditunda kapan saja. Sekiranya dalam dugaannya dia bakal hidup masih. Kalau sudah bakal mati enggak, misalnya tahun depan dikisos. Enggak bisa nunda tahun depan itu ya. Jadi sekiranya dalam dugaannya adalah mungkin dia melaksanakan ibadah haji, boleh ditunda sampai sana. Cuma mulai dari saat dia sudah mampu hingga menunda ini harus ada penggantinya. Agar dia tidak dosa. Penggantinya namanya azam. Azam itu niat kuat. Tentu ada tandanya. Misalnya ditandai dengan mendaftar haji atau nabung. Itu. Kan sudah punya juga, punya tidak perlu nabung, ya sudah banyak duit. Ya. Jadi daftar haji atau sudah ngurusi, menyiapkan alat-alatnya dan sebagainya. Haji itu adalah tanda bahwasanya dia ada azam. Kita baca di sini dalam mazhab Syafi'i haji dan umrah tidak wajib dilaksanakan dengan seketika saat itu saat mampu. Ya, bukan saat itu. Jadi bukan seketika saat mampu. Akan tapi boleh ditunda di dalam melaksanakannya dan wajib bagi siapapun yang telah mampu untuk melintaskan maksud azam di dalam hatinya untuk melaksanakan di tahun-tahun yang akan datang. Jadi walaupun orang kaya, tidak harus saat itu juga dia melaksanakan haji. Akan tetapi bisa ditunda tahun berikutnya dengan syarat harus ada azam untuk melaksanakan ibadah haji. Kami beri catatan, kami beri azam bisa ditandai dengan menabung atau mendaftar untuk haji. Seperti itu. Azam itu adalah niat yang kuat. Niat yang kuat yang sudah ditandai dengan keseharusnya sudah ditandai dengan upaya-upaya. Usaha ke sana itu azam. Masya Allah. Mohon izin Bu ya, terkait dengan azam ini Bu ya, yang sering ditanyakan masyarakat adalah misalkan Bu ya, ada orang dapat misalkan tiba-tiba dapat warisan atau tiba-tiba dia ingin jual mobil, dia jual mobil, dia punya uang, hanya cukup untuk antara dua, daftar haji atau daftar umroh. Nah, kemudian ya di zaman sekarang ini banyak kan akhirnya haji 20 tahun nih. Nah, sedangkan umroh mungkin bisa dalam bulan depan berangkat. Nah, ini apakah bisa itu termasuk memutus azam atau tidak Bu ya? Mohon dijelaskan. Dia mendaftar haji saja. Mendaftar haji. Karena kalau dia pun mendaftar umroh, setelah dia bisa umroh, dia tetap wajib haji kalau mampu. Maka dia mendaftar haji. Kemudian setelah mendaftar haji kok nanti ada rezeki. Maka dia umrah. Untuk sambil mempelajari keadaan di sana agar nanti waktu haji lebih maksimal lagi. Adapun masalah tahun lama, ya semoga panjang umur. Karena haji, kalau orang haji pasti ada umrahnya. Haji pasti ada umrahnya. Kalau belum haji, sudah daftar haji meninggal dunia, sudah azam nggak dosa. Haji dan umrohnya tidak dilaksanakan nggak dosa karena sudah azam untuk melaksanakan haji dan umroh seperti itu. Berarti jika mendaftar umroh itu termasuk memotong azam? Belum. Jadi kalau umroh belum haji. Nggak, apakah memotong azam yang sudah haji? Azam hajinya itu? Oh, enggak, belum azam, belum haji karena umroh. Jadi berarti harus haji dia. Untuk menggugurkan haji, untuk menggugurkan pelaksanaan, untuk diizinkan menunda haji, maka harus daftar, harus niat haji, azam haji. Daftar tadi hanya tanda saja. Oke, daftarnya umroh, tapi dia azam haji harus ada.
Sudah azam. dipikirkan ngomong sama istri Umi atau siapa ya? Kita umroh dulu deh hajinya. Islam ngomong gitu. Nanti setelah anak agak umur 4 tahun, itu sudah azam itu. Azam itu tidak harus ditandai saja. Azam bisa ngomong sama istrinya, kita umroh dulu aja deh kayaknya. Lebih dekat ini. Tapi kalau haji kayaknya agak lama lah. Nanti lah mungkin umur-umur berapa lah. Itu sah. Jadi masih di hatinya terlintas Bu ya. Terlintas itu sudah cukup. Ya berarti Bincangan. tidak masuk dalam dosa yang tadi meninggalkan daftar. Gitu. Enggak, kalau enggak. Daftar itu hanya tanda saja. Kalau daftar itu pasti azam ada. Nggak mungkin daftar nggak niat haji. Ya, seperti itu. Oh, Masya Allah Bu ya. Mohon bisa dilanjutkan Bu ya. Baik, kemudian di sini ada biasanya kegiatan di kampung. Mungkin ada pertanyaan haji mabrur. Oleh salam jaza ilal jannah ya. Kalau hajinya diterima oleh Allah, walanya surga. Bahkan kalau ada orang mati di dalam perjalanan ihram itu, dihapus dosanya. Ya seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Cuman mati di sana nggak bisa direncanakan. Orang bolak-balik nggak mati-mati kan. Tapi ada orang berangkat sekali meninggal dunia di sana dalam saat umroh dan haji diampuni dosanya. Haji mabrur, orang sering bicara haji mabrur. Kalau haji mabrur, kalau umroh mabrurah. Haji mabrur namanya umroh Maria. Kalau Pak Haji ya Pak Haji, hajinya tetap haji mabrur. Ibu Haji, hajinya tetap haji mabrur. Bukan Ibu Haji mabrurah, bukan. Ibu Haji yang mabrur, hajinya sebab yang mabrur itu bukan ibunya. Baik, Anda kira. Semoga Ibu Haji yang mabrur dan mabrurah, bukan. Hajinya mabrur, kalau umrahnya mabrurah. Mabrur itu diterima oleh Allah. Insyaallah. Baik. Haji mabrur dan umrah mabrurah adalah yang diterima oleh Allah karena terpenuhnya syarat-syarat beribadah dimulai dari rezeki halal, niat yang baik, serta harapan besar kepada keridhaan Allah. Adapun tanda-tanda haji atau umrah seseorang diterima oleh Allah adalah disebutkan para ulama. Kita simpulkan di sini. Terhindarnya seseorang dari keluh kesah, jengkel, dan marah sepanjang perjalanan haji. Karena waktu haji dan umrah itu memang kita dilarang untuk fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Agar kita tidak buat keisengan gara-gara keributan waktu haji. Jadi maksudnya tidak boleh buat gara-gara itu adalah apa? Kalau kita buat gara-gara salah. Maka kalau tiba-tiba orang itu waktu haji itu tenang, tentrem, tanda kalau dia diterima oleh Allah. Kenapa? Ternyata dia nggak bikin gara-gara. Maka dari itu waktu haji, ayo biasakan yang perangi kejengkelan, kesel. Ada orang kesel terus dari awal akhir. Umrah kesel disenggol orang, kesel masuk hotel tiba-tiba kesel, ini kesel aja, capek. Itu tanda umrah nggak diterima. Dia marah terus sehingga apa? Mau tidak tahu dia mesti ada jidal fusuk, ada rafath, ada omongan yang kotor, ada yang ribut, ada yang melakukan keharaman. Karena ya itu tadi. Di dalam orang yang tidak diterima umrahnya atau hajinya. Kedua, tidak banyak menuntut pada orang yang ada di sekitarnya. Bahkan cenderung lebih senang menolong, berbagi, dan mudahkan jalan ibadah orang lain. Jadi legowo terus dalam hidupnya. Lapang ada. Dengan yang di kanannya. Ini adalah tanda. Tidak menuntut orang ini, enggak. Termasuk mohon maaf ya. Kita tidak perlu marah-marah dengan hotel. Itu ujian. Kadang hotel tiba-tiba baik. Tiba-tiba hotel enggak baik. Masya Allah. Airnya habis. Air habis, segala macam ini. Itu, nah ini ujian buat kita. Kalau kita masih bisa senyum, ini kayak mabrur betul. Masya Allah. Cuman karena ini gayanya gaya traveling, bukan pakai umrah. Jadi, aku di hotel sini enggak, sudah tanda ini. Ada sombongnya, makanya enggak diterima. Model-model haji begitu. Dikit-dikit marah dan sebagainya. Ya macam-macam. Kadang ngebisnya, hasilnya macet. Itu mungkin saja itu semuanya. Maka ayo cari tanda kalau haji kita diterima oleh Allah. Hati terasa lapang, mudah memaafkan siapapun yang bersalah kepadanya. Memaafkan. Makanya kalau kita ternyata waktu haji dan umrah membawa dendam, ini kayaknya hajinya haji bohongan. Karena kita sudah dipilih oleh Allah untuk bisa untuk bisa datang ke tempat yang sangat mulia. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ziarah baginda Nabi. Mestinya kita tinggal bersyukur saja tanpa harus membawa dengki dan dendam. Justru di saat itulah kita yang seperti kami sampaikan. Mumpung kita berada di tempat yang mulia. Mumpung kita berada di tempat yang dikabul oleh Allah. Banyaklah mendoakan orang-orang yang bermasalah dengan kita.
Kemudian setelah pulang haji dan umrah, menemukan perubahan yang berarti dalam dirinya sehingga menjadi lebih baik, lebih santun, jauh dari kemaksiatan, lebih dekat pada Allah. Ada perubahan. Dulu kalau marah kepada istrinya itu 5 kali sehari. Berkurang jadi sekali, itu masih lumayan. Itu kayaknya tanda umrah. Umrahnya diterima. Itu harus ada perubahan dan kita membuat perubahan. Harus membuat perubahan. Jadi kalau berubah, makanya tanda umrah diterima bukan di sana. Wah, rajin umrahnya, baca Quran bolak-balik, khatam. Tapi di rumah masih nyelekit saja, nggak ada perubahan. Tanda umrah yang tidak diterima. Jadi tandanya justru di Indonesia itu ada perubahan. Semakin lembut, semakin sejuk, takut haram dan seterusnya. Baik. Mohon izin Bu ya. Tentang perubahan ini Bu ya. Sebagian orang itu ngerasanya kayaknya saya berubahnya baru sedikit Bu ya. Jadi apa saya ngulang umroh lagi ya karena nanti ada tambahan perubahan gitu. Nanti disurahkan apa gimana Bu? Baik, ke perubahan tentu kualitasnya bermacam-macam. Yang penting harus ada perubahan. Jika ada perubahan itu tanda. Tingkatkan, sekecil apapun perubahan ada tanda kalau itu haji umrahnya diterima. Karena apa? Ada buahnya. Dia saat itu belajar pengen lebih baik. Ternyata pulang meningkatkan kualitasnya, biarpun sedikit. Adapun kalau kerinduan untuk umrah lagi, hendaknya kita semua juga rindu untuk itu. Untuk mendapatkan ridha Allah, untuk melaksanakan satu amalan yang besar. Seperti itu. Dan kemudian, kalau memang kita punya perubahan yang sedikit, ayo kita perbanyak. Dan perubahan itu tidak serta-merta juga. Dari pulang itu ada perubahan. Karena memang hajinya mabrurah, umrahnya mabrurah, maka perubahan dimulai dari sedikit itu ternyata berkembang. Masya Allah. Semula sholatnya tetap nggak pakai sholat sunnah, tapi sudah mulai senang dengar pengajian. Lihat perubahan. Padahal antara pulang haji itu sama tahajudnya 3 bulan. Kenapa? Baru pulang haji, rindu dulu pengen hadir pengajian. Masya Allah. Belum sempat berangkat, tapi sudah rindu. Akhirnya sempat berangkat di bulan kedua. Sebulan hadir pengajian baru perubahan. Yang penting di tahun setelah haji dan umrah ada kerinduan untuk berubah dan ada tanda-tanda perubahan. Bahkan ada perubahan yang terlihat. Masya Allah. Baik Buya, Masya Allah. Jadi setelah pulang itu perubahan berangsur-angsur Buya. Harus. Nah biasanya di antaranya juga di antara tanda dia sudah berubah dalam hal sodakoh itu tasyakuran Buya. Nah ini seperti apa tentang hukum tasyakuran tersebut Buya? Karena uangnya pas-pasan Buya untuk haji dan umroh sehingga kadang kalau nggak tasyakuran bagaimana akhirnya ngutang dan seterusnya Buya. Nah ini mohon dijelaskan Buya hukum tasyakuran sebelum berangkat dan ketika pulang Buya. Baik, berbuat baik harus didasari karena mengharapkan pahala dari Allah, bukan ingin disanjung manusia. Kalau ada orang ingin mengadakan tasyakuran, sah. Kita bersyukur itu sah. Bahkan dianjurkan la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan tambah. Dan ada syukur yang sering dilupakan oleh manusia adalah syukur karena kemudahan dalam ibadah. Orang banyak syukur karena dia bangun rumah, sembuh dari sakit, habis nikah, tapi di saat bisa tahajud di tengah malam, jarang orang bersyukur, padahal itu mahal sekali. Kita mesti membiasakan bersyukur. Semalam alhamdulillah aku dibangun kalau Allah bisa sholat. Dan perasaan sholatku kok khusyuk banget, sedekah besok pagi, bersyukur. Dan semua ibadah hendaknya kita lakukan. Kemudian yang dimudahkan kita syukuri, karena dengan kita mensyukuri lazidannakum, Allah akan tambah. Termasuk kabar gembira akan umrah dan haji itu juga sebuah kebaikan. Makanya ada syukuran haji. Cuman syukuran haji sebelum haji kan. Sebenarnya syukuran umrah ya nggak apa-apa. Artinya itu syukuran karena dapat kabar gembira dia mau haji dan umrah. Tapi ingat semua harus didasari dengan kerinduan kepada Allah. Maknanya bagaimana? Ya dengan sesuatu yang halal, bukan dalam rangka jor-joran, sehingga tidak perlu memaksakan diri sampai dengan yang haram. Makanya kami sebutkan di situ rezeki yang halal, tanpa memaksakan diri, dan terhindar diri kita dari kesombongan. Sebab jadi pengantin haji itu kadang-kadang juga lumayan dadanya membusung loh ya. Masya Allah. Aduh orang pada datang usaha ngomong ini. Apalagi setelah pulang, pengantinnya baru pulang haji, waduh semua orang bercerita, bertanya ini, sampai ceritanya ngarang-ngarang juga. Biar tambah ajib, ini saya mau hajar aswad, saya ketemu orang begini, khayal macam. Akan tapi semua karena Allah, wajar. Maka lakukan Anda syukurannya meleh. Telur dadar pertama kalau Anda punyanya itu, agak sedikit banyak rezekinya hanya meleh ayam, ternyata lebih banyak duitnya yang meleh kambing. Ternyata saya banyak duit nyembelih sapi, boleh-boleh saja.
Cuman yang menjadi masalah pernah ada keluhan bahasanya sudah menjadi tradisi di masyarakat. Sehingga ibadah haji dan haji itu semakin berat. Kenapa? Biaya syukurannya melebihi dari biaya haji. Bukan begitu dong. Akhirnya nanti ada tambahan mampu adalah harus biaya tasyakuran, nggak ada tasyakuran. Bahkan mungkin sekarang justru kami hancurkan. Boleh tasyakuran dirubah caranya. Anda tidak harus mengundang orang untuk bisa makan di rumah Anda. Biarpun sebetulnya itu ada makna minta doa ya. Akan tapi bisa saja kita syukuran, sudahlah. Syukuran saya akan bangun musola di samping rumah saya deh. Diganti itu. Nah, atau nanti sudah pesan kalau saya sudah pergi tolong musola, bangun musola. Dengan kebaikan yang lain jika ternyata mengundang orang khawatir masuk kesombongan. Jadi melakukan kebaikan. Cuman memang dengan mengundang orang datang ke rumah kita memang ada makna kebaikan yang banyak. Tapi dengan catatan jangan memaksakan diri, jangan masuk kesombongan. Dan jangan dengan rezeki yang halal. Syaratnya 3. Rezeki halal, tidak memaksakan diri, tidak menjadikan sebab kesombongan. Masya Allah, jadi termasuk ngutang tadi bagian Utang ada memaksakan diri. Ya. Kalau utangnya memang sebenarnya saya duit nanti bulan depan dia wajar. Tapi ngutang memaksakan diri bukan hal yang baik. Termasuk umroh ngutang, haji ngutang. Nggak perlu seperti itu semua, ngapain maksain. Hanya kan agak terus, padahal sebetulnya kecatat haji ngutang di jidatnya. Nggak usah gengsi action dengan haji, umroh, pakai ngutang. Selagi nggak punya tidak wajib, selesai. Melakukan sholat subuh berjamaah sampai duhaan sudah pahala haji dan umroh. Sekarang gaya hidup haji umroh keluarga. Memang kita anggap itu sebagai satu warna baru kebaikan. Daripada pergi ke tempat yang haram, ke negeri-negeri haram, ini jauh lebih bagus. Akan tapi jika itu menjadi tren kesombongan, itu juga nggak baik. Masya Allah. Jadi syukuran kami hadirkan di sini boleh-boleh saja, jangan maksakan diri ya. Tasyakur keberangkatan artinya mengungkapkan rasa syukur kepada Allah yang telah memberikan kabar gembira keberangkatan haji atau umrah dengan resmi sebagai calon jemaah haji yang akan berangkat tahun ini, diumumkan oleh pemerintah, kan gitu ya. Syukuran adalah hal yang sangat dianjurkan dengan cara mengundang tetangga, diajak makan bersama atau mengirimkan makanan kepada mereka. Namun bagi yang ingin mengadakan acara tasyakuran jangan sampai melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Baik acaranya, jangan acara yang haram, maupun biayanya, atau di dalam untuk acara tersebut. Acaranya benar dong, silaturahim. Bukan yang haram. Maka di saat mengadakan tasyakuran, tidak boleh memaksakan diri yang nantinya akan menjadikan perjalanan haji semakin berat, dengan adanya tambahan biaya tasyakuran. Dan yang memaksakan diri sombongan yang hanya akan mengundang murka Allah. Adapun tasyakuran dengan biaya yang tidak halal dan jangan memaksakan diri hingga memberatkan hidup mereka. Mohon izin Bu ya, termasuk juga apakah oleh-oleh itu Bu ya? Oleh-oleh itu masuk dalam bab ini Bu ya? Oleh-oleh mungkin kami lebih banyak berpesan kepada yang di rumah. Jangan merepotkan orang haji dan umrah dengan titip. Itu mudaratnya banyak. Kalau titip itu titip duit. Masya Allah. Gitu. Jangan titip belikan sesuatu. Beli tasbih aja. Kalau yang titip 1000 orang 1 kuintal. Maka saya tidak begitu tertarik. Saya hampir tidak pernah titip-titip begitu. Karena apa? Bayangin, jatahnya terbatas. Dia punya orang-orang dekat, punya anak dan sebagainya. Gara-gara titip. Jangan titip. Kalau titip duit. Ini saya titip duit $100. Tolong nanti doain saya. Itu baru bagus. Nitip duit. Jangan nitip belikan sesuatu. Sehingga gara-gara semuanya pada titip barang, titip sajadah. Sajadah itu berapa? 4 on. 4 on. 3 sudah berapa? Akhirnya bahasanya apa? Bohong nanti. Bohong macam-macam bohongnya. Nggak dibelikan padahal, nggak beli tapi ketinggalan. Bahasa ini. Sudahlah, Anda yang di rumah kalau pengen cepat haji dan umrah, jangan merepotkan orang haji dan umrah, titip doa saja. Seperti baginda Nabi, ya ya asyirkni fi du'aik. Wahai saudaraku, jangan lupa doakan aku. Titip doa, bukan titip belikan tasbih. Tasbih beli aja di Tegal Gumuk situ. Masya Allah. Jadi jangan merepotkan. Siwak juga sudah banyak dan sebagainya. Adapun kita nanti kalau memang ada kesempatan membawa barang-barang, oke lah berikan hadiah, itu kan tahabu untuk menumbuhkan kecintaan, mahabbah. Seperti itu. Masya Allah Bu ya. Iya Bu ya, setelah pulang haji itu Bu ya, biasanya kan orang pada minta doa tuh Bu ya. Karena memang sudah ada di dalam hadis juga bahwa doanya itu makbul. Doanya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia itu seperti orang baru lahir Bu ya. Sehingga banyak yang minta doa. Nah, yang
orang haji ini orang awam, kadang doanya itu gimana Bu ya? Mohon penjelasan Bu ya. Baik, sini kita sebutkan juga ya. Doa untuk para tamu. Tidak ada doa secara khusus untuk mendoakan para tamu. Kita tuliskan di sini. Biar orang awam nggak bingung doanya gimana. Gara-gara ngapalin doa nggak apal-apal macet. Allahumma, 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 Allahumma. Sudahlah doain, semoga panjang umur, rezekinya banyak. Kalau ketemu jomblo, semoga dapat jodoh. Kalau ini ya gitu aja sudah. Jadi doanya yang real, yang nyata, nggak usah dengan. Karena doanya dikabul ya nih. Kemudian mukanya kusut, banyak utang, semoga dibayar utangnya. Itu jadi doanya doa yang enak aja. Tidak usah dengan apa? Dengan kalau memang dia menghafal doa-doa yang dari Nabi maksudnya. Tidak ada doa dari Nabi tentang ini maksudnya gitu loh. Tapi doa dari Nabi boleh dengan doa-doa yang banyak, sah-sah aja. Doa apa saja. Ini kami sebutkan ini. Akan tapi menjadi sebuah kebaikan yang amat agung jika umat manusia bisa saling mendoakan. Artinya doa saat keberangkatan haji bisa dipanjatkan oleh orang yang berangkat haji dengan minta doa kepada para tamu atau para tamu minta doa kepada calon jamaah haji agar bisa mendoakan di tempat-tempat yang diharap akan dikabul. Meminta, justru yang di rumah tuh minta itu di saat mau berangkat, bukan setelah. Yang ada riwayat dari Nabi adalah yang jelas di saat Nabi Sayyidina Umar mau berangkat, Rasulullah minta doa. Adapun setelah pulang memang betul, karena apa? Orang haji itu kan diampuni dosanya jika hajinya baru diterima oleh Allah. Maka orang yang begitu akan mudah dikabul doanya oleh Allah. Begitu juga di saat kepulangan bisa saja para tamu minta doa kepada jamaah haji yang baru pulang. Sebagai tanda khusnudzon bahwa jamaah haji tersebut adalah orang yang diampuni oleh Allah dan doanya terkabul. Begitu juga bagi jamaah haji bisa meminta doa kepada para tamu. Semoga hajinya diterima oleh Allah. Saling mendoakan adalah tanda bahwasanya mereka itu adalah saling mencintai. Dan saling mencintai adalah satu hal yang sangat disenangi oleh baginda Nabi SAW dan disenangi oleh Allah. Di antara riwayat-riwayat itu Bu ya, kan sebelum masuk rumah Bu ya, sehingga sebelum masuk rumah itu dibelokkan dulu ke masjid Bu ya, agar berdoa untuk masyarakat gitu ya. Kalau itu bukan masalah itu, yang jelas, yang benar, yang pasti adalah sebelum kita masuk rumah, selagi ada masjid terdekat disunahkan kita untuk pertama kudum datang kita adalah ke tempat mulia namanya masjid untuk melakukan sholat 2 rakaat. Setelah itu dia pulang ke rumah. Itu memang dianjurkan. Ada pun mendoakan kapan saja, di mana saja. Kalau ternyata di masjid agak ribet dan sebagainya, langsung pulang ke rumah. Cuman sunnah kita turun di masjid. Sunnah di masjid itu memang sunnah kudum minas safar, datang dari bepergian. Masya Allah Bu ya. Terima kasih Bu ya atas penjelasannya Bu ya. Termasuk juga berkaitan dengan orang haji dan umroh Bu ya. Karena perjalanannya itu kan naik pesawat yang panjang gitu. Kemudian dari sini, dari rumah ke bandara juga sudah jauh. Kemudian nanti di pesawat itu kadang lama sekali Bu ya, sampai 9 jam. Nah yang sering terlupakan itu adalah waktu sholat Bu ya. Nah nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita harusnya membahas tentang fikih sholat dalam bepergian ya. Nah itu agar bagaimana masyarakat cara sholat yang mudah, bagaimana cara sholat yang di dalam kendaraan, bagaimana kalau nggak bisa wudhu, nggak bisa tayamum. Nah itu menjadi penting sekali. Tapi insya Allah pada pertemuan berikutnya Bu ya, karena sekarang sudah habis waktunya. Setelah jeda berikut ini kita akan masuk segmen interaktif ya, segmen tanya jawab. Jadi tetap bersama kami di Halaqah Fajar. Alhamdulillah, terima kasih hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan para pendengar radioku dimanapun Anda berada. Anda masih bersama kami dalam acara Halaqah Fajar. Ya Alhamdulillah, Masya Allah kita telah masuk segmen interaktif. Kami ingatkan kepada para pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar Radioku Network dimanapun Anda berada, Anda bisa bertanya langsung kepada Buya melalui layanan telepon nomor 0823 4071 3338. Baik Buya, sebelum ada penelpon Buya ini ada di antara pertanyaan-pertanyaan yang ada di Al-Fakir sendiri Buya. Di antaranya adalah mitos-mitos di masyarakat Bu ya, itu orang berangkat haji itu macam-macam Bu ya, ada banyak sekali lah. Di antaranya itu ada yang istilah pingit tuh Bu ya, sebelum bepergian, setelah bepergian, jadi berapa hari nggak boleh keluar, termasuk juga kan tadi yang dari riwayat katanya setelah pulang haji itu sampai 40 hari, sampai 2 bulan setelahnya dan seterusnya. Ini seperti apa Bu ya, bisa untuk dijelaskan Bu ya? Baik, orang pulang haji bebas.
mau pergi kemana saja. Tidak perlu dipingit, ditahan sampai 40 hari. Dia punya kerjaan, punya tugas nanti. Apalagi jadi kerja dengan orang haram nanti. Cutinya haji. Setelah itu wah, nambah cuti 40 hari. Berantakan perusahaannya nanti. Tidak ada itu semuanya. Cuman memang hendaknya jangan pergi dulu, barangkali yang ada teman yang jauh kangen mau datang. Masya Allah. Nanti nggak ada orangnya. Dulu kan belum ada handphone. Jadi kalau datang kan kecewa nanti orang lagi pergi. Jadi nggak ada larangan. Langsung hari itu pun besok kerja juga apa-apa kok. Ya, jangan sampai diperberat ibadah-ibadah dengan hal-hal yang semacam itu. Nggak ada apa. Langsung hari ini kerja, besok hari ini datang haji, besok kerja seperti kebiasaannya. Karena kerja untuk makanan halal. Masya Allah. Kalau dia tidak kerja, sementara sudah selesai cutinya, haram rezekinya. Masya Allah. Jadi, ya, memang kadang-kadang ada yang dibangun keyakinan-keyakinan tuh yang seperti itu yang harus difahamkan. Nggak ada kewajiban. Sudah selesai hajinya pulang, justru hendaknya aktivitas yang seperti biasa dijalankan. Baik seperti itu. Masya Allah ya, terima kasih atas jawabannya Bu ya. Kami berikan kesempatan kepada hadirin hadirat dari ibu-ibu terlebih dahulu. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma wabarakatuh. sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Allahumma Muhammad. sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala Buya alihi. Afwan izin bertanya. Ada seorang nenek yang memiliki tanah yang sangat luas. Diperkirakan jika tanah itu dijual cukup untuk biaya haji. Dan sebagian anak menawarkannya untuk pergi haji dari hasil tanah yang dijual. Namun nenek tersebut menolak karena melihat dirinya yang sudah lemah dan tidak mau merepotkan orang lain. Justru nenek tersebut memilih tanah itu untuk dihibahkan. Dan sekarang nenek tersebut telah wafat. Apakah hal seperti ini diperkenankan? Dan mohon pencerahannya Buya, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang nenek yang belum pernah naik haji, maka selagi dia punya harta semacam itu, maka haji telah wajib atas dirinya. Adapun ketidakmampuan dia haji, beliau untuk haji atau umroh karena lemahnya fisik, ini babnya beda. Yang jelas dia sudah punya kewajiban. Karena fisiknya lemah, tidak mampu, tampak nggak mampu, maka menurut misalnya medis dilarang atau aturan pemerintah nggak bisa, maka dia namanya ma'dzub. Maka dia bisa memerintahkan orang untuk menghajikannya. Nah, kalau kemudian dia menghibahkannya, maka hibah yang dilakukan dia adalah hawa nafsu. Karena apa? Dia sudah punya kewajiban, ternyata tidak mendahulukan kewajibannya. Paling tidak, oke dihibahkan, tapi harus ada dipotong rizkinya untuk melaksanakan ibadah haji untuk dirinya sendiri. Baik secara langsung kalau dia mampu, atau orang lain menggantikannya jika tidak bisa. Seperti itu. Kalau keburu meninggal dunia, baik sebagian dihibahkan, kemudian meninggal dunia, masih ada hartanya. Maka karena dia pernah wajib haji, maka hartanya tidak boleh dibagi oleh ahli warisnya, kecuali dipotong untuk menghajikannya dengan haji badal. Karena beliau pernah menjadi orang yang wajib haji di masa hidupnya semacam itu. Dan kami himbau kepada berbuat baik pun tidak boleh dengan hawa nafsu. Hibah, biarpun kelihatannya hibah untuk masjid, iya. Tapi ada kewajiban dulu dong, hibah kan sunnah. Kewajiban dulu dipenuhi, karena dia pernah menjadi orang yang cukup. Kemudian kami sampaikan kepada siapa, kekhawatiran itu apa sih yang dikhawatirkan? Kalau permasalahannya ada mental lain, itu termasuk uzur. Dia naik pesawat, ada orang nggak berani, gemeteran, keringetan, wah kayak naik ombak itu. Jadi takutan sudah, kasihan. Maka orang yang semacam ini, maka bisa tidak menunda haji atau dengan disebut juga ma'dzub tadi bisa karena enggak berani, dia tidak punya keberanian. Baik seperti itu. Masya Allah, terima kasih Buya atas jawabannya Buya. Ada satu penelpon Buya, kita sambut terlebih dahulu. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari bersalawat Ibu. Mari bersalawat Ibu. Halo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dengan Ibu siapa dan di mana? Dari Ibu Nurani dari Kerawang. Masya Allah. Fadhal Ibu, silahkan untuk tanya langsung kepada Buya.
ini Ustadz, Afwan, Buya mau bertanya, yang kemarin yang ngebahas masalah balang jumroh itu kan bisa dilakukan dengan digabung dua hari itu digabung dalam satu hari, tapi dilakukan kan balang Jumratul Ula, Uso dan Akobah, dan begitu juga yang berikutnya. Nah, yang saya mau tanyakan, kalau melakukan balang itu dibadalkan karena pada saat itu ada pembimbing jemaah haji melakukan balang jumroh, membadalkan dari jemaahnya sampai lebih dari 3 orang. Nah, yang saya lihat pada saat di Jumratul Ula, Usto dan Akobah itu seumpama di Jumratul Ula itu 3 orang itu langsung 3 orang, dan berikutnya juga di balang-balang berikutnya langsung 3 orang. Apakah seperti yang tadi yang dilakukan di awal, kan kalau yang digabungkan itu kan harus satu-satu dulu ya, yang dirapel itu kan harus satu-satu dulu. Jadi hari pertama dulu selesai sampai 3 balang, dan hari kedua juga sama seperti itu. Nah, seandainya dilakukan dengan badal, apakah harus sama seperti itu atau bisa dalam 1 orang yang membadalkan bisa dengan 3 orang yang dibadalkan? Mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk merapel jumroh itu adanya hanya jamak takhir. Merapel di akhir, bukan di depan. Bukan hari pertama langsung 3 untuk ke belakang, enggak. Jadi di hari tasek pertama tidak melempar, hari tasek kedua tidak melempar, baru di hari tasek yang ketiga merapel yang pertama. Adapun caranya adalah memang sempurnakan satu begitu. Jadi menyempurnakan satu. Adapun jika ada orang tidak mampu untuk melempar jumroh, maka bisa mewakilkan ya. Ada termasuk dalam ibadah haji itu ada yang bisa niabah, biarpun khilaf dalam kebolehan dalam umroh. Termasuk yang bisa dengan niabah diganti orang adalah melempar jumroh. Dalam keadaan orang yang nggak mampu dan sebagainya, maka bisa digantikan dengan yang lainnya. Adapun caranya tetap, karena menggantikan harus caranya sama sempurna. Dia melempar yang pertama, kedua selesaikan seperti itu. Nah, jadi melempar bukan saya melempar untuk diri saya sendiri misalnya ya. Kemudian ada orang siapa saja dan sebagainya. Kemudian juga masalah pembolehannya. Karena dalam hal ini masalah pembolehan niabah dalam jumrah memang diperselisihkan. Tapi madhab kita memperkenankan. Selagi memperkenankan ya sudah, nggak apa-apa ada niabah di dalam melempar jumrah. Kayak itu Anda lempar, selesaikan, tuntas, kemudian Anda melempar lagi, tuntas. Seperti itu. Kemudian juga, karena melempar jumroh itu mudah, memang ada saat-saat kredit ya. Kalau hanya karena padat tidak dianggap sebagai udzur. Hati-hati. Kalau padat, tapi yang menjadi udzur ada memang dia tidak mampu karena sakit, karena pokoknya nggak bisa deh. Maka di saat seperti itu, dia boleh mewakilkan kepada orang untuk menggantikannya seperti itu. Mohon maaf Bu ya, tadi yang orang tadi itu kan TL-nya itu menggantikan 3 orang Bu ya. Tapi dia diula langsung karena untuk 3 orang. Karena dia mungkin daripada bolak-balik begitu kan. Nah, karena daripada bolak-balik. Jadi langsung 5 orang begitu ya. Jadi dilemparkan 5 orang dan sebagainya. Maka tetap hendaknya aturannya kan diselesaikan satu dulu. Satu orang diselesaikan. Karena itu adalah ibadah satu paket kan. Tuntas begitu. Tuntas. Biarpun misalnya, karena ibadah haji itu memang ibadah unik. Jadi ibadah tapi bukan kayak ibadah. Tapi bukan berarti biarpun ibadah bukan kayak ibadah, bukan berarti kita harus sebebasnya, seenaknya seperti itu. Berarti yang sudah kelewat itu enggak masalah ya? Ya Masya Allah, masalah yang lalu biarlah berlalu, tidak usah kita pusingkan lah masalah itu. Masya Allah. Terima kasih Buya atas jawabannya. Kita berikan kesempatan kepada bapak-bapak yang ada di aula. Dengan satu orang satu pertanyaan, diawali dengan salam dan bersolawat. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala Mohon alihi. izin Buya bertanya Buya. Amal-amalan saja ya, apa saja yang ketika keluarganya ditinggalkan oleh yang berangkat haji Buya? Karena ada yang rutinitas itu maksudnya khataman sampai 40 hari Buya per setiap harinya. Itu saja Buya, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, yang di rumah biasa, aktivitas seperti biasa. Jangan gara-gara ada orang haji lalu di rumah disibukkan dengan ibadah-ibadah. Apalagi kita memaksa anak-anak kita untuk melakukan itu. Tapi kalau ada orang melakukan sukarela, memperbanyak doa di rumah, mendoakan orang naik haji, itu hal yang baik. Tanda dia rindu untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi itu bukan hal yang wajib. Suka-suka khataman, silakan kalau mampu. Khataman kan boleh saja, khataman Quran, boleh saja. Anda ngundang orang. Tapi yang tidak boleh dalam hal ini adalah memaksakan diri, ya, menjadi sebuah tradisi, menjadi seperti kewajiban, seolah-olah kalau tidak melakukan itu, seolah-olah hajinya tidak berguna, tidak sah. Itu enggak boleh, jadi biasa saja. Cuman boleh-boleh saja melakukan lebih. Bahkan bisa saja setiap hari sedekah 10 juta, boleh saja. Masya Allah. Nah, sah saja, tapi memang karena duitnya banyak. Masya Allah. Macam-macam kebaikan. Karena apa? Kan disebutkan agar kita menolak bencana dengan sedekah, kan? Mempermudah urusan dengan sedekah, mungkin karena saking cintanya kepada keluarganya, semoga selamat pulang sampai di rumah. Namadawu wardaku bisadaqati aid daf'ul bala bisadaqati. Nolak bala dengan sedekah. Bisa saja yang demikian itu niatnya, cuma dengan catatan tidak dengan memaksakan atau menjadi tradisi yang tidak baik. Jangan memaksakan diri sampai melakukan yang haram atau menyiksa orang lain yang seharusnya dia punya aktivitas, punya kerjaan, punya tugas, gara-gara ini dia harus meninggalkan tugasnya. Masya Allah. Terima kasih Buya atas jawabannya Buya. Mohon berkenan memberikan kesimpulan dan doa keberkahan Buya. Baik, Masya Allah. Siapapun yang ingin melaksanakan ibadah haji dan umrah, benar harus ditata hatinya. Tulus karena Allah, agar membuahkan hasil di saat pulang nanti. Dengan haji yang diterima dan umrah yang diterima, sehingga pengaruhnya akan terlihat di saat dia pulang. Ada perubahan dalam diri mereka. Kemudian di saat berangkat haji harus kita niat untuk berdamai dengan Allah dan berdamai dengan manusia. Maka biasakan banyak mendoakan orang. Makanya ada perkumpulan untuk saling mendoakan. Kemudian pulangnya pun juga demikian. Kemudian juga harus diperhatikan bahwa ada amalan-amalan yang dilakukan di masyarakat, ternyata itu adalah tidak sebuah keharusan, ya kayak syukuran tadi bukan sebuah keharusan. Jangan sampai kita memaksakan diri lah. Bukan itu saja, mungkin ada yang lainnya kita tidak tahu lah. Ada amalan-amalan yang memberatkan orang. Ya, seperti itu. Semoga Allah mudahkan dalam segalanya. Bismillah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala habibina Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Engkau maha tahu tentang keadaan kami. Muliakan kami di dunia dan di akhirat. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Ya Allah, berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Anak-anak kami jaga mereka. Murid-murid kami ya Allah yang belajar bersama kami. Mudahkan segala urusan kami. Yang sempit rezeki lapangan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan dalam bayar hutang ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu dengan anak yang soleh-solehah. Yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, mudahkan kami ziarah Makkah Madinah. Mudahkan kami ziarah Makkah Madinah. Mudahkan kami ziarah Makkah Madinah. Dan ziarah kekasihmu Nabi Muhammad. Dan jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu. Jauhkan kami dari benci, dengki, dan dendam di antara kami. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khotimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah wa amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu ya atas penyampaiannya, penjelasan hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat yang bisa kami amalkan ketika nanti haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin pemirsa Al-Baca TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah telah selesai kita mengikuti halaqah fajar dan terima kasih atas kebersamaan Anda semua. Saya Muhammad Syekh mohon undur diri. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan mohon doa selalu. Mari kita akhiri majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.